Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhal khair. Ya, semoga hari ini Allah memudahkan pembelajaran kita. Dan yang terpenting sebelum kita belajar, pertama berdoa, insya Allah udah berdoa semua ya. Kedua, terus pikiran kita harus kita tata biar jangan sampai pikiran kita yang tersulit. Jadi sekarang sebelum belajar kita harus mengubah pikiran kita bahwa saya bisa, bahwa pelajarannya mudah gitu. Karena selama pelajaran itu bisa dipelajari berarti pelajaran itu mudah. Oke. Nah, insya Allah hari ini we will study about bilangan berpangkat. Yang sebenarnya kita sudah belajar ketika SD dulu ya. Misalkan pangkat 2, 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5. Atau misalkan yang pangkat 3, 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4. Nah, berarti apa sih sebenarnya bilangan berpangkat? Jadi apa itu bilangan berpangkat atau perpangkatan? Berarti bilangan berpangkat adalah perkalian berulang. Perkalian berulang dengan bilangan pokok yang sama atau dengan angka yang sama. Tadi kan, jadi angkanya yang berulang dikalikan. Nah, terus untuk apa kita mempelajari bilangan berpangkat? Nah, tentunya setiap ilmu itu tujuannya untuk mempermudah. Misalkan kita mau menulis angka yang sangat besar. Kan kalau angka yang sangat besar berarti kan tulisannya panjang. Maka kita bisa menggunakan perpangkat ini agar tulisannya jadi lebih simpel, lebih sederhana. Jadi fungsinya atau manfaatnya kita mempelajari bilangan berpangkat agar memudahkan atau menyederhanakan penulisan dalam penulisan. Jadi untuk mempermudah kita dalam menulis sesuatu yang sangat besar atau sangat kecil sebaliknya gitu ya. Misalkan 0,0000 sekian gitu ya, panjang gitu desimalnya. Maka disederhanakan cara penulisannya dengan menggunakan perpangkatan. Nah, kita sekarang perlu menyepakati penyebutannya. Atau kalau secara matematika kita lihat definisinya, definisi dari bilangan berpangkat. Misalkan di sini ada A pangkat N. Nah, kita kasih nama. A itu adalah bilangan pokoknya. Bilangan pokok. Misalkan tadi 10 pangkat 2, berarti 10 itu adalah bilangan pokoknya. Nah, sedangkan 2-nya, angka yang di atasnya atau di sini N, dia adalah pangkat atau eksponen. Oke, kalau ini hanya untuk biar penyebutannya sama aja. Oke, lanjut ke example, contoh. Yang nomor 1 dan nomor 2 ini easy ya, ini cuma review aja. Misalkan 4 pangkat 3, berarti 4 kali 4 kali 4. Karena pangkatnya 3 berarti berulang 3 kali. Terus kalau kebalikannya, misalkan dari 8 kali 8 kali 8 kali 8. Berarti bilangan pokoknya 8, pangkatnya dia berulang berapa kali? 4 kali, berarti pangkatnya 4 gitu. Nah, yang nomor 3 ini agak berbeda. Yang nomor 3, gimana kalau misalkan bilangan pokoknya itu negatif? Ya sama aja, tinggal negatifnya itu yang kita tulis. Nah, kita harus perhatikan pangkatnya itu untuk siapa? Kalau di sini kan negatif 2 dikurung pangkat 3. Berarti pangkatnya itu untuk semua yang ada di dalam kurung. Jadi negatifnya ikut dikalikan secara berulang. Jadi kalau kita rumuskan nomor 3 ini min 2 pangkat 3. Berarti ingat ya, yang dalam kurung berarti itu semua. Jadi min 2 kali min 2 kali min 2. Oke. Jangan lupa ya, kalau min kali min berarti plus. Berarti min 2 kali min 2 berarti 4. Dikali belakangnya min 2. Plus kali min. Berarti min 4 kali 2, 8. Nah, berarti kita bisa simpulkan. Kita simpulkan kalau angka pokoknya negatif atau kalau angkanya negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, berpangkat ganjil, maka hasilnya negatif. Stop. Nah, lanjut ke number 4. Kalau number 4 pangkatnya itu genap.
kita pengen lihat hasilnya seperti apa. Jadi angkanya sama ya, Ibu sengaja disamakan sama-sama negatif, tapi pangkatnya yang berbeda. Coba kita kerjakan. Min 2 pangkat 4. Ingat ya, ini ada kurungnya, berarti semua dalam kurung ikut dipangkatkan. Berarti min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Oke, 4 kali ya. Nah, kita kerjakan berdua. Min 2 kali min 2 plus 4. Terus yang ini min 2 kali min 2 plus 4 lagi. 4 kali 4, 16. Oke, kita lihat. Berarti kalau bilangan atau apa di sini sebutnya bilangan pokoknya negatif. Jadi kita simpulkan kalau angka negatif dipangkatkan dengan bilangan genap. Bilangan genap itu berapa? 2, 4, 6 dan seterusnya. Maka hasilnya positif. Jadi kalau misalkan ada angka negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya positif. Ya. Ini ya number 5. Yang number 5 itu Ibu ingin menunjukkan bahwa kalau nggak ada kurungnya, berarti pangkatnya itu hanya berlaku untuk si angkanya saja. Beda dengan number 3 and number 4. Kalau nomor 3 dan 4 pangkatnya itu untuk semua yang ada di dalam kurung. Ya, coba kita kerjakan number 5. Min 3 pangkat 4. Nah, ingat ya, pangkat 4-nya itu hanya buat angka 3 ini. Tidak berlaku untuk yang negatifnya. Jadi berarti ini negatifnya kita tulis di depan. 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, maksudnya jadi dia negatifnya sendiri aja dibiarin dulu, nanti dimasukin lagi ketika hasil akhir. Min 3 kali 3, 9. Yang belakang juga 9. 9 kali 9, 81. Oke, gitu ya. Lanjutkan. Nah, kita ingin lihat kalau misalkan bentuknya perkalian. Maksudnya bilangan berpangkat terus ada perkaliannya gimana. Kayak kita kerjakan secara manual dulu. Misalkan 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 4. Berarti kan kita rincikan. 6 pangkat 2 berarti 6 kali 6. 6 pangkat 4 berarti diulang 4 kali. Berarti 6 kali 6 kali 6 kali 6. Oke, kita nggak perlu menghitung hasilnya. Karena kita hanya ingin tahu nanti bentuk pangkatnya jadi berapa. Kita hitung 6-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya 6 pangkat 6. Oke, coba kita perhatikan. 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 4. Kita udah ketemu 6 pangkat 6 ya hasilnya. Nah, kita perhatikan sekarang polanya. Ini tadi 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 6. 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 4. Ternyata hasilnya jadi 6 pangkat 6. Berarti lihat pangkatnya. 2 dan 4 jadi 6. Berarti pangkatnya dijumlahkan. Jadi kita bisa simpulkan sifat pertama bilangan berpangkat, yaitu kalau ada perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama-sama A, atau kalau tadi sama-sama 6, maka kita bisa langsung saja kerjakannya jadinya A pangkat M ditambah M. Jadi nggak perlu panjang seperti tadi, tinggal dijumlahkan saja pangkatnya. Ini sifat pertama. Terus sekarang gimana kalau pembagian? Nah, kalau pembagian kita kerjakan manual lagi ya, biar kita bisa membuktikan. Misalkan 4 pangkat 10 dibagi 4 pangkat 4. Atau kalau kebanyakan dibagi deh soalnya. 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 4. Kita kerjakan manual. 4 pangkat 6 berarti 4-nya ada 6 ya. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. One again. Dibagi 4 pangkat 4. 4-nya ada 4. Oke. Jadi sudah dirincikan. Kalau pembagian berarti kita tinggal coretkan. Yang bawah 4-nya ada 4. Berarti yang atas kita coret dengan 4. Coret. 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 Tinggal sisanya. Ada berapa sisanya? 4-nya ada 2. Berarti hasilnya 4 pangkat 2. Nah, coba kita perhatikan. Ini pangkatnya 6.
Terus ini 4. Hasil akhirnya pangkatnya 2. Berarti pangkatnya diapakan? Dikurangkan. Jadi kalau ada pembagian dengan bilangan pokok yang sama, pangkatnya tinggal dikurangi. Oke, kita tulis sifat kedua ya. Kalau ada pembagian dengan bilangan pokok yang sama-sama A, berarti pangkatnya tinggal dikurangi. Jadinya A pangkat M dikurangi M. Ini sifat yang kedua. Jadi yang tadi number 1 dan number 2 kita bisa pakai cara sesuai sifatnya ini. Jadi langsung ya sini. Bisa pakai cara kedua. Jadinya tinggal 6 pangkat 2 ditambah 4. Ingat ya, yang ditambahkan adalah pangkatnya. Jadi ini ditambah. Berarti hasilnya 6 pangkat 6. Jadi sama dengan yang di atas. 6 pangkat 6. Oke, ini juga sama. Berarti tinggal 4 pangkat 6 dikurangi 4. Jadi pangkatnya tinggal 2. Ya. Oke. Sifat selanjutnya, ulang terus aja ya sifat yang lainnya. Kalau ada perkalian, misalkan pangkat M. Maksudnya ada 2 angka nih yang berbeda dipangkatkan M. Berarti pangkatnya ini berlaku untuk semua yang ada dalam kurung. Seperti yang tadi sebelumnya kita pelajari. Jadi berarti kalau dirincikan M-nya ini pangkatnya itu berlaku untuk A dan juga untuk B-nya A pangkat M dikali B pangkat M. Dua-duanya berpangkat M. Ini sifat yang ketiga. Oke, sifat yang keempat, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi. Jadi dia angka pangkat terus dipangkatkan lagi, misalkan A pangkat M dipangkatkan lagi N. Maka pangkatnya itu dikalikan. Jadinya A pangkat M dikali M. Ini sifat keempat. Oke, sifat kelima sama kayak yang ketiga ini, tapi bentuknya pembagian. Misalkan A per B dipangkatkan M. Lihat ya, kalau ada dalam kurung berarti semua yang dikurung dia memiliki sesuatu yang sama. Misalkan ini pangkat M. Jadi pangkatnya untuk dua-duanya. Jadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Ada sampel dari sifat-sifat ini ya. Number 1, misalkan ada 3B kali B pangkat 5. Oke. Nah, gak usah bingung. Ini 3. Di sini kan nggak ada angkanya. Berarti sebenarnya angka 1. Berarti 3 kali 1, 3. Nah, pangkatnya B kali B pangkat 5. Kalau perkalian dari pangkatnya di jumlah. Berarti B pangkat 1 ditambah 5. Bu, ini 1 dari mana? 1 itu ini dari B. Kalau dia tanpa angka berarti sebenarnya dia pangkat 1. Udah jadinya hasilnya 3 B pangkat 6. Gitu ya. Jadi kan? Oke. Number 2. Nah, ini ada angkanya dua-duanya. 6A pangkat 2 dikali 2A pangkat 3. Pertama kita satukan 6 dengan 2. 6 kali 2 12. Nah, A pangkat 2 dikali A pangkat 3. Pangkatnya ditambah, berarti A pangkat 2 tambah 3. Jadinya 12 A pangkat 5. Finish. Oke, number 3. Ini yang ini nih, sifat yang keempat. Jadi ada bentuk pangkat dipangkatkan kembali. Tadi diapakan? Pangkatnya dikalikan. Berarti 3 pangkat 2-nya dikali 6. Jadi hasil adanya 3 pangkat 12. Jadi pangkatnya tinggal dikalikan saja. Oke, number 4 ya. Nah, ini ada perkalian dan ada pembagian. Tapi insya Allah masih mudah. Tinggal kita kerjakan satu-satu aja. Kita kerjakan yang atas dulu. Angkanya dulu, 3 kali 4. 3 kali 4. Berarti 12 kan? 12. Oke, yang A-nya kita satukan. A pangkat 3 dikali A pangkat 2. Berarti A pangkat 3 ditambah 2. B-nya, ini pangkat 1, ini pangkat 5. Berarti B pangkat 1 tambah 5 dibagi, tulis ulang yang bawahnya ya, 2AB. Oke, selanjutnya yang angka sama angka, berarti 12 bagi 2, 6 kan? Ini A-nya jadi pangkat 5, B-nya pangkat 6 dibagi A
AB. Oke, AB itu berarti masing-masing pangkatnya 1. A pangkat 1, B pangkat 1. Kalau pembagian pangkatnya dikurang. Berarti hasil akhirnya 6. A pangkatnya 5 dikurangi 1. Berarti 4. B nya 6 dikurangi 1, 5. Jadi hasil akhirnya 6. A pangkat 4, B pangkat 5. Number 5 nih, jelas ya. Contoh terakhir. Ingat, kalau ada perpangkatan, terus di sini ada dalam kurung, berarti semua hal yang ada dalam kurung dia ikut dipangkatkan. Ya, jadi pangkat 2 ini buat semuanya. Berarti hasilnya yang atas dulu M pangkat, kalau pangkat dipangkatkan berarti dikali 4 kali 2 8. Jadi M nya sekarang pangkat 8. M nya pangkat 5 dipangkatkan 2. Berarti M pangkat 10 dari 2 kali 5 per, ini juga sama nih, M 2 kali 2 4, M nya 3 kali 2 6. Nah setelah ini gimana Bu? Setelah ini kita ingat sifat pembagian. Kalau pembagian dengan bilangan pokok yang sama, berarti ini M dengan M, N dengan M, pangkatnya tinggal dikurang. Jadinya yang M pangkatnya jadi berapa hasil akhirnya? 8 dikurangi 4, berarti 4. Yang M 10 dikurangi 6, berarti 4 juga. Oke, jadi hasil akhirnya M pangkat 4, M pangkat 4. Oke, I think enough for today. Kita sudah belajar bilangan perpangkatan dengan semua sifat-sifatnya. Nah, salah satu hal yang Ibu pegang dalam hidup ini adalah kita akan bisa ketika kita berlatih. Misalkan kita bisa berjalan. Gimana dulu waktu kecil? Latihan kan, jatuh dulu, nangis dulu. Tapi ketika diulang-ulang maka jadinya easy, jadinya bisa. Maka begitu pula dengan math. Jadi kita hanya perlu pembiasaan, hanya perlu latihan dan kemauan. Insya Allah semuanya jadi easy dan bisa. Oke, enough ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.